A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, cuaca tiba-tiba mendung. Matahari yang awalnya begitu cerah, kini tertutup mendung. Tidak lama setelah itu, hujan mulai turun satu-satu membasahi bumi. Ningsih mempercepat langkahnya agar segera sampai di rumah. Gunawan yang berada di rumah beberapa kali melongok keluar. Dia terlihat gelisah karena Ningsih belum juga pulang ke rumah. Padahal di luar, mendung semakin hitam pekat, penanda hujan akan turun kapan saja. Kenapa Ningsih lama sekali? Kemana dia pergi? Gunawan berkata pada dirinya sendiri. Dia berjalan mondar-mandir, keluar masuk rumah, lalu kembali ke teras. Melihat kalau istrinya pulang. Akan tetapi, Ningsih belum juga terlihat setelah hujan turun dengan deras. Ningsih, kamu di mana sih? Bisik Gunawan. Mas, teriak Ningsih dari luar pagar. Tubuhnya basah kuyup terkena guyuran air hujan. Astaga Ningsih, kamu dari mana saja? Kok baru pulang? Kamu membuatku khawatir, ucap Gunawan begitu mereka berada di dalam rumah. Nanti aku ceritakan mas. Aku mau mandi dulu. Lihatlah, badanku basah semua. Ningsih berlalu menuju kamarnya. Gunawan mengekor di belakangnya. Tunggu sebentar. Aku akan merebus air untukmu mandi, biar gak masuk angin. Bergegas Gunawan berjalan menuju dapur. Rumah besar dan megah membuatnya terasa lama untuk sampai di dapur, di mana dia harus melewati beberapa ruangan dan lorong. Berbeda dengan rumahnya sendiri, kecil dan nyaman, hingga dia akan cepat sampai saat hendak menuju ruangan lainnya. Di dalam kamar, Ningsih membuka satu persatu bajunya yang basah, lalu membalut tubuhnya dengan handuk, sambil menunggu suaminya datang membawa air hangat untuknya mandi. Dia membuka tasnya dan mengambil sesuatu dari dalam dan buru-buru meletakkan di bawah sisi tempat tidur di mana Gunawan tidur. Gunawan berjalan cepat menuju kamarnya sambil membawa timba berisi air panas untuk Ningsih mandi. Pintu terbuka. Ningsih berjingkat kaget karena tidak menyangka Gunawan akan kembali cepat. Buru-buru dia menghampiri Gunawan dan berkata, biar aku sendiri yang menyiapkan mas. Ningsih mengambil ember berisi air panas yang masih mengumpulkan asap dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Tidak berselang lama, suara gemericik air terdengar dari dalam kamar mandi. Gunawan berjalan menuju tempat tidurnya, di mana dia melihat Ningsih berdiri dengan wajah kaget saat dirinya masuk tadi dan berusaha mencari sesuatu di sana. Namun dia tidak menemukan apa-apa. Mungkin hanya perasaanku saja, dia bergumam. Sementara di luar, hujan masih turun dengan sangat deras, disertai gemuruh yang bersautan, menggelegar, seolah alam memberitahu kalau ia sedang marah dan berduka. Singkat cerita, hujan sejak tadi siang membuat suasana kampung begitu sepi. Warga menjadi malas keluar
hanya beberapa warga yang terlihat ngobrol di sebuah warung sambil menikmati segelas kopi dan gorengan dengan membungkus tubuh mereka dengan sarung untuk menghalau hawa dingin. Aku dengar rumah Pak Joko sudah jadi ya. Bahkan kini lebih bagus dan besar, kata seorang warga sambil menyesap kopi yang tinggal separuh. Katanya sih begitu, tapi aku belum melihatnya. Seorang pembeli yang ada di warung menimpali. Obrolan ringan di warung terus berlanjut tanpa mereka tahu. Salah seorang tetangga mereka sedang merintih kesakitan. Sakit, rintih Pak Surya sambil memegangi perutnya. Biar saya urut ya Pak, mungkin masuk angin, kata istrinya. Lalu dengan cekatan membalur punggung suaminya dengan minyak angin dan mengeriknya pelan. Ah! Teriak istri Pak Surya. Teriakannya memecah keheningan malam. Kenapa tubuhmu banyak sekali bisul, Pak? Kata istri Pak Surya terbata. Sorot matanya menyiratkan ketakutan. Entahlah, Bu. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba seluruh tubuhku terasa sakit, rintih Pak Surya. Dua orang anak Pak Surya yang mendengar teriakan bapaknya berlari menuju kamar, dan mereka sangat terkejut mendapati bapak mereka tergeletak di atas tempat tidur. Sementara tubuhnya yang semula bersih kini tiba-tiba penuh bisul dan koreng. Bapak kenapa, Bu? Tanya Samsul pada ibunya. Ibu juga tidak tahu. Tiba-tiba Papa mengeluh sakit perut. Setelah ibu kerik, ternyata tubuh Bapak banyak bisulnya, jelas istri Pak Surya. Ini sangat aneh, Bu. Apakah Bapak alergi? Samsul mengernyit. Bapak tidak punya riwayat alergi, ibunya menjawab. Rumah Pak Surya yang semula sepi kini menjadi semakin mencekam. Kejadian aneh yang menimpa Pak Surya membuat penghuni rumah merasa cemas. Terlebih Pak Surya selalu merintih kesakitan. Bahkan bisul yang awalnya kecil sebagian sudah pecah dan berair, membuat keluarga kecil tersebut semakin bingung dan cemas. Akan tetapi hal yang berbeda terjadi di rumah Pak Joko. Ningsih yang malam itu mengenakan baju tidur tipis sebatas lutut, duduk di depan cermin, membersihkan wajahnya, lalu mengoleskan krim. Gunawan yang menyandarkan punggungnya di bantalan tempat tidur memperhatikan istrinya yang sejak tadi belum naik ke atas ranjang dan memilih menyibukkan diri dengan perawatan wajah. Suasana malam yang dingin dan penampilan Ningsih membuat naluri lelakinya tergugah. Beberapa kali Gunawan menelan ludah setiap kali melihat tubuh bagian depan istrinya dari pantulan cermin. Ningsih, apakah masih lama? Tanya Gunawan ragu. Apanya yang lama, Mas? Ningsih balas bertanya. Itu. Gunawan menggantung kalimatnya. Lalu Ningsih memutar tubuhnya menghadap ke arah suaminya. Darah Gunawan berdesir ketika melihat kemolekan tubuh istrinya. Seolah baru pertama kali melihatnya. Matanya tajam menatap dada istrinya yang seolah hendak keluar isinya. Gunawan bangkit, berjalan mendekati Ningsih yang masih duduk di depan cermin. Ningsih, aku... Gunawan tidak melanjutkan kalimatnya. Sementara Ningsih mendongak menatapnya. Senyum perlahan mengembang dari sudut bibirnya. Gunawan membopong tubuh Ningsih dan membawanya ke atas tempat tidur. Dengan sekali hentak, baju tipis Ningsih terlepas hingga membuat Gunawan leluasa.
menatap dengan sorot mata buas. Didekatkannya kepala Ningsih ke wajahnya. Perlahan keduanya hanyut dalam pagutan. Dan disusul desahan demi desahan dari keduanya, yang kemudian kembali senyap. Lalu disusul napas yang memburu, seolah berpacu dengan waktu. "Malam ini kamu milikku, Mas," bisik Ningsih di telinga Gunawan. Singkat cerita, pagi itu warga kampung dibuat gempar. Pak Surya, salah satu tetangga mereka, dikabarkan telah meninggal dunia tadi malam tanpa sebab ataupun penyakit sebelumnya. Duka menyelimuti keluarga Pak Surya. Istri dan kedua anaknya terlihat begitu terpukul atas kematian Pak Surya yang tiba-tiba. Akan tetapi, mereka juga tidak tahu pasti apa yang menyebabkan Pak Surya meninggal. Warga kampung sudah berdatangan untuk mengurus pemakaman. Kasak-kusuk mulai terdengar dari para tetangga. "Semalam aku seperti melihat bola api jatuh di atas atap rumah Pak Surya. Ketika aku perhatikan, bola api itu berubah menjadi sosok hitam," bisik seorang warga pada yang lain. "Lalu, apa yang terjadi setelah itu?" tanya warga yang penasaran. "Aku tidak tahu setelah itu, karena aku buru-buru masuk rumah dan mengunci pintu. Aku terlalu takut untuk melihat sosoknya. Yang pasti sangat menyeramkan." "Apakah dia Dimas? Atau mungkin bapaknya Dimas?" yang lain menimpali. Batimo yang sejak tadi mendengarkan obrolan tetangga berdehem, memberi isyarat agar mereka tidak melanjutkan perbincangannya. "Batimo, kami hanya..." "Sudah, jangan diteruskan. Karena jika tersebar, akan membuat warga takut," kata Batimo mengingatkan. Warga terdiam. Mereka tidak berani membantah ucapan Batimo, karena lelaki tua itulah yang selama ini mereka tuakan di kampungnya. Batimo pergi meninggalkan warga yang masih berbisik-bisik, masuk ke dalam rumah, menemui keluarga Pak Surya. "Mbah." "Iya, aku tahu. Biar aku lihat kondisi suamimu dulu." Batimo memotong ucapan istri Pak Surya. Lalu lelaki tua itu pelan membuka kain batik penutup jenazah Pak Surya. Batimo menahan napas. Keningnya berkerut saat melihat kondisi tubuh Pak Surya. Bekas bisul yang mulai mengering dan tanda hitam di kening Pak Surya membuat Batimo berpikir keras. "Apakah kamu melihat ada orang yang mencurigakan di rumahmu? Maksudku, orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan?" tanya Mbah Timo, yang dijawab dengan gelengan kepala oleh istri Pak Surya. "Tidak, Mbah. Semuanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang mencurigakan," jawab istri Pak Surya. "Ya sudah, kita mandikan dulu jenazahnya, biar segera bisa dimakamkan," kata Mbah Timo kemudian. "Aku ingat sesuatu. Kejadian ini sama seperti yang terjadi pada Fatmah." Ketua kampung yang berdiri di sebelah Mbah Timo memotong cepat ucapannya. Lalu keduanya terdengar menarik napas panjang. "Apakah ada hubungannya, Ki?" tanya ketua kampung. "Entahlah. Fatma sudah lama meninggal. Dan sejak kejadian itu, kampung kita tidak pernah lagi ada hal semacam itu.
Kecuali kampung kita tidak pernah lagi ada hal semacam itu. Kecuali ada keturunannya yang melanjutkan ritual sesat itu dan mewarisi ilmu hitamnya. Ketua kampung bergumam. Kedua pria itu saling pandang, sama-sama menebak dan mencari benang merah kejadian yang menimpa salah satu warga kampungnya. Sementara di tempat lain, "Bimo, ayo maam dulu," kata Zakia. Dia berada di depan rumahnya sambil menyuapi Bimo, anaknya. "Wah, Bimo sudah besar ya, pintar lagi." Zakia melihat ke arah suara. Ningsih berjalan mendekat ke arahnya. Zakia merabat tengkuknya yang tiba-tiba meremang. Iya mbak," jawab Zakia gugup. Dia teringat ucapan Batimo waktu itu, ketika tiba-tiba Bimo menangis ketika Ningsih mendekatinya. Naluri sebagai ibu membuatnya buru-buru mengangkat Bimo dan menggendongnya. "Makanya sudah selesai?" selidik Ningsih. "Iya, sudah selesai," jawab Zakia. Bimo yang tadi berceloteh ketika dia menyuapinya kini diam. Bayi itu seperti ingin bersembunyi di balik gendongan ibunya. "Mbak Ningsih dari mana? Kok banyak sekali bawaannya?" Zakia bertanya. Matanya melihat pada keranjang belanjaan yang dibawa Ningsih. "Ini tadi baru dari pasar. Rencananya mau buat makanan dibagi ke tetangga. Acara pindahan rumah gitu," Ningsih menjelaskan. Matanya menelisik ke arah sekeliling, seolah mencari sesuatu. "Kaisan kemana? Kok nggak kelihatan?" selidiknya. "Mas Kaisan ada di belakang. Mungkin sedang memberi makan kambing. Mau saya panggilkan mbak?" tanya Zakia. "Oh, tidak perlu. Aku hanya bertanya saja," kata Ningsih. Kini dia mengalihkan pandangannya ke arah Bimo, anak Zakia yang berada di gendongan ibunya. Tatapannya begitu tajam tanpa disadari oleh Zakia. "Ada Mbak Ningsih," kata Gaisan. Dia yang sejak tadi memerhatikan Ningsih mendekati istrinya. "Iya, tadi baru dari pasar terus mampir," kata Ningsih. "Mas Kun kemana mbak?" tanya Gaisan. "Ada di rumah, sibuk bersih-bersih," jawab Ningsih. "Ya sudah, aku pulang dulu. Keburu kesiangan," kata Ningsih lagi sambil bergegas meninggalkan Gaisan dan Zakia. Gaisan menarik napas lega. Ditatapnya Bimo yang berada dalam gendongan Zakia. Bayi itu perlahan tersenyum, seolah mengerti kalau bahaya sudah menjauh darinya. Sementara itu di rumah Ningsih, Gunawan masih tergolek di atas tempat tidur. Dia merasa tubuhnya sangat lemas. Dia bahkan seolah tidak mempunyai tenaga untuk sekedar bangkit dan duduk. Hal yang berbeda dengan Ningsih yang seolah semakin bugar tiap kali mereka habis berhubungan, seolah mendapat tenaga baru. Sementara Gunawan justru kehilangan tenaga. "Mas, bangun. Sudah siang." Ningsih masuk ke dalam kamar sambil membawa semangkuk sup. Aromanya menguar ke seluruh ruangan. "Ningsih, aku lelah sekali," lirik Gunawan. "Mas Kun kurang gerak sih, makanya sekali bergerak sakit semua," kata Ningsih. Matanya mengerling ke arah suaminya. "Sepertinya kamu benar Ningsih." Gunawan perlahan bangun.
Dia menyadarkan tubuh di bantalan tempat tidur. "Minumlah ini, biar tubuhmu kembali segar. Aku yang membuatnya sendiri," kata Ningsih sambil mendekatkan mangkuk berisi sup yang baru dia buat. "Itu apa, Dek?" selidik Gunawan. "Ini sup rempah-rempah. Ayo ku bantu." Ningsih mendekatkan mangkuk ke mulut Gunawan. Pelan, dia menghabiskan sup yang baru dibawa istrinya. Walau aromanya sedikit aneh, namun rasanya cukup enak, sehingga dalam beberapa teguk, isi mangkuk telah pindah ke dalam perutnya. Ningsih tersenyum melihat Gunawan menghabiskan isi mangkuk yang diberikan. Singkat cerita, matahari semakin condong ke barat. Angin sore berembus kencang, menerbangkan aroma hujan sisa semalam. Di jalan yang sepi, seorang lelaki sepuh berjalan menyusuri jalanan yang sepi. Walau tubuhnya agak bungkuk, namun masih bisa berjalan dengan cepat. Dengan langkah tergesa, dia melewati padang rumput menuju semak belukar yang tidak jauh dari sana. Dia berhenti di depan sebuah batu nisan, melihat sekeliling, lalu dia berjongkok. "Sepertinya ada seseorang yang rajin datang ke sini. Tempat ini bersih. Bahkan dia juga membersihkan rumput liar yang tumbuh di atas makam ini," gumam lelaki parubaya itu, yang tidak lain adalah Mbah Timo. "Fatmah, sudah cukup lama kamu beristirahat di sana," gumam Mbah Timo lagi. Dia memegang batu nisan yang sudah usang, namun masih utuh. Diusapnya batu nisan tersebut, hingga nama di batu nisan tersebut bisa jelas terbaca. "Aku tidak yakin jika kamu yang melakukan. Namun, jika benar itu adalah ulahmu, aku tidak akan memaafkanmu, Fatmah." Batu nisan yang dipegang Mbah Timo bergetar, seolah menjawab kata-kata yang keluar dari mulutnya. Wajah Mbah Timo menegang, lalu dia kembali berkata, "Jadi, benar semua ini ulahmu?" Mbah Timo berdesis. Gundukan tanah yang ada di depannya bergetar makin hebat. Mbah Timo bangkit dan mundur beberapa langkah ke belakang. Kedua tangannya terkepal. Perlahan, keluar asap yang makin lama makin tebal dari kuburan yang tanahnya retak. Langit semakin menghitam, menutupi cahaya jingga di ufuk barat. Angin yang semula berhembus sepoi-sepoi bertiup kencang, seperti akan turun hujan, meniup asap tebal ke udara. Dari balik asap tebal, muncul sosok berambut panjang membelakangi Mbah Timo. Angin yang bertiup kencang mendadak berhenti. Bahkan suara jangkrik dan serangga malam seolah lenyap entah kemana, hingga membuat suasana menjadi sangat hening dan mencekam. "Kamukah itu, Fatmah?" tanya Mbah Timo dengan suara berat. Sosok yang dipanggil Fatmah oleh Mbah Timo perlahan membalikkan tubuh. Mbah Timo terhenyak, hingga dia harus mundur beberapa langkah ke belakang. Beberapa kali terdengar Mbah Timo mengucapkan istighfar dan juga doa yang lain. "Astagfirullah," lirih Mbah Timo. "Lama kita tidak bertemu, Timo," sapa Fatmah dengan suara berat. "Iya, lama sekali. Tapi sayang sekali, pertemuan kita kali ini sungguh berbeda," ujar Mbah Timo. Fatmah terkekeh. Suaranya bergema di keheningan malam. "Karena yang berdiri di depanku sekarang bukanlah Fatmah yang kukenal," kata Mbah Timo lagi. "Tahu apa kamu tentang aku, Timo?" Fatmah berdesis.
Kamu bukanlah Fatmah, tapi iblis yang menjelma menyerupainya. Mbah Timo berkata lantang. Aku hanya membantunya, membalaskan dendam yang selama ini dia pendam. Omong kosong. Tipu dayamu tidak akan mengocehku, desis Mbah Timo. Apakah kamu merasa sakit hati melihat wanita yang kamu cintai seperti ini? Fatma menajamkan ke arah Mbah Timo. Wajahnya yang tidak lagi utuh, dengan sebelah mata berlobang, perlahan menyeringai, membuatnya terlihat semakin menyeramkan. Biarkan jasad Fatma beristirahat dengan tenang. Jangan mengganggunya. Aku hanya membantu memenuhi keinginannya saja, Timo. Apakah kamu lupa penyebab kematian Fatma? Mbah Timo menarik napas dalam. Kemudian dia berkata, apa yang terjadi pada Fatma adalah kesalahannya, dan dia telah menebus kesalahannya itu. Jadi, jangan lagi kamu mengganggu Fatma. Kamu naif sekali, Timo. Fatma masih belum merelakan apa yang telah menimpa dirinya. Kamu pasti tidak tahu, bukan? Sebelum kematiannya, dia telah membuat perjanjian dan menyerahkan jiwanya. Kamu tahu kenapa? Karena dia ingin balas dendam. Dia ingin melenyapkan orang-orang yang telah memfitnahnya dulu. Iblis akan selalu mencari dalih kebenaran atas kesesatannya, desis Mbah Timo. Kembali Fatma tertawa. Jadi, kamu tidak tahu apa yang dilakukan Fatma sebelum ajal menjemputnya? Lirih, sosok Fatma berkata. Dia telah membuat perjanjian dengan kami. Dia ingin menuntut balas, dan tentu saja dengan imbalan jiwanya. Dan hanya manusia serakahlah yang bisa membangkitkannya kembali. Kamu pasti tahu kan siapa manusia serakah yang kumaksud? Fatma menyeringai. Ningsih, apa yang telah dia lakukan pada Fatma? Gumam Mbah Timo. Jadi, kamu sudah tahu. Fatma, jangan lakukan apapun yang akan membuatmu semakin menyesal, Mbah Timo berkata. Kali ini dengan nada memelas. Namun sosok Fatma yang berdiri di depannya hanya menyeringai. Lalu, perlahan dia membalikkan tubuh dan menghilang seperti debu yang tersapu angin. Fatma, lirih Mbah Timo. Matanya nanar menatap ke arah hilangnya sosok Fatma. Beberapa kali, lelaki sepuh itu menarik napas dalam sebelum akhirnya dia beranjak meninggalkan tempat itu. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.